Jadi misalnya di tempat kerjaku dulu itu, saya kan di bagian pertama ya, di petugas help desk gitu. Jadi setara level 5 lah. Kemudian berapa kali naik jabatan, akhirnya sampai level 7. Nah, kalau sebagai perbandingan, jadi kalau officer-officer, staff biasa itu, jadi yang bawah level 5, kemudian sampai terakhir itu saya menangani food store itu level 7 atau level 8. Nah, kalau sebagai perbandingan, general manager di satu divisi itu biasanya, di satu kota itu biasanya level mungkin 17 kah, 15 kah, presiden direktur level 20. Nggak Tonji bilang, jadi bisa saja kayak saya level 7 tapi bosku itu level 10, bos langsung, atasanku langsung itu level 10. Jadi level itu bukan juga kayak bukan ya tingkatan dan biasanya lama experience lama bekerja, banyak lah, banyak faktornya ya yang mempengaruhi level-level itu gitu. Oh, kalau di ini PNS begitu misalnya mungkin dia kayak ini kali ya, kayak golongan, kan ada golongan 3A, 3B, 3C ya. Oke, kemudian rantai komando, ini chain of command. Jadi kalau presiden atau CEO mempunyai tanggung jawab tertinggi untuk kesuksesan perusahaan, terus dia yang harus berkoordinasi dengan semua divisi. Jadi legal punya tanggung jawabnya sendiri, advertising punya tanggung jawabnya sendiri, HR punya tanggung jawabnya sendiri, safety punya, semua punya tanggung jawabnya sendiri. Tapi presiden sebagai dia yang tertinggi, dia yang harus melihat semua divisi itu harus berintegrasi, bekerja sama dengan baik. Wakil presiden atau VP, vice president, itu menangani divisi dan fungsi tertentu dan melaporkannya ke direktur utama. Jadi tadi kita lihat banyak VP toh, VP advertising, VP IT, ada VP legal, ada VP lain-lain. Rantai komando memastikan bahwa manajer membuat keputusan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan bukan untuk kepentingan diri. Kemudian ada yang namanya Board of Directors atau Dewan Direksi. Jadi ini eksekutif yang bertanggung jawab untuk memantau aktivitas presiden, perusahaan, dan manajer tingkat tinggi lainnya. Direktur dipilih oleh pemegang saham untuk melayani sebagai perwakilan bagi pemegang saham. Jadi Dewan Direksi atau Board of Directors. Nah, kalau kita lihat tadi seperti di Indofood, jadi ada Dewan Komisioner, di bawahnya Dewan Komisioner ada Dewan Direksi. Tapi ada juga perusahaan, itu kan karena Indofood besar sekali ya, pegawainya ada ribuan, puluhan ribu mungkin. Di Makassar saja pasti di Makassar sendiri saja di pabriknya pasti ada ratusan. Nah, bagaimana dengan seluruh Indonesia? Jadi pasti banyak. Ya, pasti minimal ribuan kali ya. Nah, kemudian Dewan Direksi, biasanya kalau kalian suka nonton film toh, kalau kita mau pilih CEO, wah anak pertama yang mau jadi direktur, anak kedua yang mau jadi direktur. Nah itu yang boleh memilih adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi itu terdiri dari perwakilan pemegang saham atau orang-orang yang punya pemegang saham paling besar. Makanya kalau kalian nonton drakor, jangan cuma lihat cinta-cintanya, lihat kok juga dari segi bisnisnya. Kalau kalian nonton ini juga yang seru, bukan cuma drakor, apalagi tuh yang film kulit hitam. Tunggu dulu, aku cari dulu. Jadi kalau kalian nonton film, saya tuh suka banyak loh pelajaran bisnis dari film-film itu, karena ya ini kayak ini Empire ini perebutan dewan direksi, siapa yang mau jadi CEO, siapa yang mau jadi ini kan banyak film pokoknya banyak tergambar di Empire ini. Jadi dari sisi dramanya, buat pemilihan CEO, anak pertama mau, anak kedua juga, anak ketiga juga lah gitu. Oh ada juga yang banyak sekali kalau mau film soal ini. Apalagi di tunggu dulu. Ada lagi yang namanya film yang ini yang tentang apa? Kalau drakor kan pasti banyak ya yang tentang begini-begini. Ada juga dia main di The Big Short. Kalau ini film tentang saham-saham. Bagaimana dulu krisis tahun 2008 itu krisis tahun 2008 itu bikin banyak hal kacau, ya pokoknya seru lah. Sini film tentang ekonomi yang perlu kau nonton. Jadi kok bisa banyak tahu tentang ekonomi ya kan, kau yang ekonomi dari film ini. Tunggu dulu, ada saya mau, oh ini nih. Ini dia main di Succession. Ini juga delicious sekali Succession. Ini juga tentang bagaimana dewan direksi saling mempengaruhi supaya anak yang ini mau sekali jadi yang ini mau sekali jadi
CEO. Nah, tapi dewan direksinya banyak mereka saya percaya. Apa gitu lah, seru lah. Gitu. Kalau kita bicara dewan direksi, kalau dalam film-film, drama-drama biasanya berhubungan sama pemilihan CEO karena mereka terdiri dari pemegang saham. Nah, siapa saja dewan direksi itu kan tadi kita ceritanya kalau dewan direksi di perusahaan besar macam Indofood, Pertamina juga ada dewan direksinya. Sekarang Ahok kan jadi komisaris, lalala. Nah, kalau bisnis kecil menengah ada nggak dewan direksinya? Ya, siapa yang punya perusahaan itu, begitu. Coba kita lihat background, percentage of firms whose board members have that background. Jadi siapa dewan direksi pada bisnis-bisnis. Kalau bisnis konsultan, yang paling banyak adalah eksekutif dari perusahaan lain, manajer investor, retail bisnis. Gitu. Dewan direksi, anggota dewan direksi juga biasanya dia manajer, dia juga kerja di perusahaan tersebut, bisa saja, tapi kalau dia punya saham di situ. Nah, tapi kalau anggota itu namanya anggota dewan di dalam, kemudian ada juga anggota dewan di luar. Jadi perusahaan bisa memberikan kompensasi pada direksi dengan penghargaan saham untuk membantu memotivasi para direktur. Ngomong tadi, kalian selama di rumah ini mungkin suka banyak streaming, banyak nonton. Nah, saya sarankan nonton film-film yang harus sekali kalian nonton itu adalah ini ya, yang harus kalian nonton kalau film ya, The Big Short. Tolong kalian nonton, bagus sekali. Kemudian film yang lain ya kalian terserah, kalian mau nonton Succession kayak, kalian mau nonton Empire kayak, atau drakor apa. Atau kasih tugas itu tadi, nonton film. Aduh, ini kalau saya sebenarnya sudah bosan ngajar online karena saya tidak bisa berinteraksi dengan kalian. Harusnya saya bertanya di sini, film apa yang kalian nonton, yang kalian ada cerita dewan direksi dan anak pemilik perusahaan yang mau menjadi CEO. Pasti banyak film yang kalian nonton. Saya mau tahu apa yang kalian nonton. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya tanya saja besok ya di kelas. Oke. Dewan biasanya berfokus pada isu-isu utama dan bukan kegiatan sehari-hari perusahaan. Jadi misalnya kalau mau merger, mau akuisisi, mau ada. Jadi keputusan-keputusan yang jangka panjang, yang jangka besar. Jadi keputusan besar. Tapi kalau keputusan kecil kayak siapa yang artis mana yang kita mau pakai buat endorse perusahaannya kita, begitu-begitu itu tidak ditangani sama direksi. Jadi hal-hal seperti yang mencakup perubahan besar, misalnya mau ganti CEO atau mau restrukturisasi. Jadi perusahaan itu bisa berganti struktur organisasi, bisa saja dia misalnya kayak Indofood tadi kita lihat banyak sekali divisinya, atau mungkin dia mau merampingkan, dia mau perkecil, kasih sedikit jumlah divisinya. Bisa seperti itu. Konflik kepentingan dapat mencegah anggota dewan mengambil keputusan yang merupakan kepentingan terbaik. Kemudian struktur lain ada auditor internal, jadi kalau di kampus, di universitas itu tadi ada gugus penjaminan mutu, mulai dari tingkat universitas, fakultas, sampai prodi. Kalau di perusahaan pasti harus ada auditor internalnya. Selain auditor internal, nanti ada juga auditor eksternal. Tapi penting untuk auditor internal itu bekerja karena dia harus periksa. Karena bayangkan kalau perusahaan besar, banyak potensi fraud, jadi harus ada orang yang setiap hari memastikan tidak ada fraud di perusahaan. Gitu toh. Kemudian ada span of control, struktur elemen lain, span of control, organizational height. Jadi span of control itu adalah rentang kendali jumlah karyawan yang dikelola oleh masing-masing manajer. Sekarang begini, ini saja saya mengajar satu kelas, kalian 30 orang. Ternyata ada tetap satu orang yang saya tidak tahu selama ini dia tidak ikut kelas online misalnya. Ya dia tidak cari tahu, saya juga berasumsi bahwa semua sudah masuk. Ya kan kita sudah dewasa semua, harusnya urus masing-masing toh. Sudah. Kalau beda dosen sama wali kelas pasti dia cari kok satu-satu. Tapi kalau dosen ya begitulah. Nah, kembali lagi kalian mau ini atau tidak. Nah, kan mahasiswa ceritanya. Nah, terus jadi 30 orang saja yang harus di-manage itu kan sudah ada banyak hal yang harus diperhatikan, ada banyak hal yang harus diatur. Jadi span of control adalah jumlah karyawan, bagaimana satu manajer berapa banyak sebenarnya tim yang dia bisa atur begitu. Bisa saja misalnya kalau perusahaannya sudah besar ya, tapi dia tidak mau organisasinya gemuk, jadi bisa saja dia vice president tapi dia punya tim sebenarnya isinya mungkin cuma 10 orang misalnya. Nah, bisa saja seperti itu, tergantung dari
kultur dan kebiasaan masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang suka organisasi yang gemuk, banyak isinya, banyak karyawannya. Ada juga perusahaan yang dia mau seefisien mungkin begitu. Kemudian rentang kontrol yang sempit, memiliki lebih sedikit karyawan yang melapor masing-masing manajer. Kemudian ada namanya organizational height, jadi seberapa tinggi struktur organisasi. Jadi tadi kita lihat ada banyak lapisan-lapisan dalam struktur organisasi, dan kita bisa lihat seberapa banyak organisasi itu punya banyak lapisan. Kemudian organisasi pendek atau datar memiliki beberapa lapisan. Jadi ini ya, kalau narrow span of control, kalau dia narrow, jadi dia tidak panjang, dia lebar. Jadi kalau span of controlnya lebar, nih banyak dia ke samping kiri kanan. Tapi kalau dia narrow, dia cuma satu saja ke bawah, thread begitu. Nah ini contoh struktur organisasi lain yang kecil dan sederhana. Jadi satu orang pemilik warung, kemudian ada manajer umum. Kalau pemilik warung mungkin dia tidak mau datang tiap hari, atau dia cuma mengontrol saja secara keseluruhan. Tapi ada manajer umum yang mengatasi masalah keseharian. Kalau ada masalah, ada yang bertengkar, ada salah bayar atau apa, jadi dia yang bertanggung jawab setiap hari. Kemudian ada asistennya, ada kasirnya, ada cleaning. Jadi ini contoh struktur organisasi yang kecil. Struktur elemen lainnya ada namanya sentralisasi, kemudian ada desentralisasi. Sentralisasi adalah ketika dia terpusat otoritasnya di manajer tingkat tinggi. Jadi manajer menengah sama supervisor, pengawas itu tidak diizinkan untuk banyak membuat keputusan. Tapi kalau desentralisasi, itu semua divisi punya otoritasnya masing-masing. Nah, tapi ini biasa tergantung dari jenis kepemimpinannya. Jadi kalau pemimpin yang otokratik, dia akan, maksud saya pemimpin yang demokrasi, dia akan mempercayakan siapa yang punya tugas, kepala divisinya silahkan membuat keputusan, dan keputusan itu akan dihargai. Kalaupun ada masalah, ya dia akan membantu bawahannya untuk, oh ya, kenapa bisa ada masalah itu, kira-kira memang solusi kita cari bersama-sama. Tapi kalau sentralisasi, pemimpin yang semua harus dia tahu, kok tidak boleh bikin keputusan kalau kau belum konfirmasi ke dia. Jadi misalnya divisi A harus, misalnya anggaplah dalam kepanitiaan pun bisa seperti itu. Jadi seksi acara bikin keputusan, kita harus kasih maju acaranya 5 menit. Konfirmasi ke ketua divisi, gimana ketua divisi saya? Oke. Ketua divisi oke. Tapi tiba-tiba datang ketua panitia umum. Loh kenapa tidak dikasih tau saya? Kenapa? Nah, itu biasanya ada hal-hal yang seperti itu, dan itu cukup menghambat. Itu, tapi ya tergantung ya, kalau misalnya memang dia punya nature, karakteristik dari organisasinya itu adalah orang-orang yang memang organisasi yang butuh orang-orang yang pemimpin yang sangat tegas dan sangat mengontrol karyawannya, mungkin karena dia para anggota perusahaan tersebut, para karyawan itu mungkin dia tidak disiplin, mungkin dia tidak tidak punya inisiatif, jadi seperti itu. Kemudian desentralisasi, ya kalau desentralisasi keuntungannya adalah biaya operasional kurang karena bisa menghilangkan posisi yang tidak perlu. Jadi tidak terlalu banyak harus diawasi karena dia bisa mendelegasikan, karena dia bisa desentralisasi. Dan dia bisa menetapkan kekuatan untuk karyawan tingkat bawah untuk mempersingkat proses pengambilan keputusan. Jadi dia bisa kasih karyawan tingkat bawahnya untuk silahkan mengambil keputusan, kemudian wewenang itu bisa didelegasikan, dan itu akhirnya kalau karyawan sering dikasih kepercayaan untuk bisa mengambil keputusan sendiri, maka dia akan semakin mandiri dan dia akan semakin terampil, dia jadi semakin jago untuk bikin keputusan sendiri. Tapi kekurangannya adalah ini bisa membuat manajer membuat keputusan yang besar. Jadi misalnya manajernya mungkin belum terlalu pengalaman, atau dia belum terlalu suka atau belum terlalu mampu untuk membuat keputusan besar, tapi karena sudah terdesentralisasi, ya dia harus dia harus memutuskan sendiri begitu. Jadi ya kalau misalnya manajernya ternyata belum pede atau ternyata belum terlalu mampu, tapi dia sikat saja, ya jadi ada resiko bahwa manajernya itu akan membuat keputusan yang besar.
Ya, kalau kita bikin keputusan besar pasti ada resikonya. Toh. Kemudian menugaskan tanggung jawab yang berlebihan kepada manajer menengah dan pengawas mungkin menyulitkan mereka untuk menyelesaikan tugas mereka. Jadi kalau semua